Selamat sore teman-teman semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment. Oke teman-teman, kesempatan sore ini tanggal 18 Maret saya akan melakukan analisa IHSG dan beberapa saham permintaan teman-teman ya. Ini beberapa saham adalah permintaan teman-teman, jadi bukan saya trading, tapi beberapa saham juga nanti akan saya sisipkan ulasan beberapa saham yang saya tradingkan dan juga beberapa saham yang mungkin ada potensi naik ya seperti itu, sehingga saya ataupun teman-teman bisa menjadikannya sebagai trading idea untuk kita analisa lebih lanjut, untuk kita jadikan watchlist, sehingga apabila saham inceran tersebut mulai bergerak, kita sudah punya barang atau kita bisa mulai untuk masuk di saham tersebut. Oke teman-teman, analisa akan langsung saya mulai di IHSG teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk IHSG seperti yang terlihat di layar, saat ini IHSG berhasil keluar dari box konsolidasi yang kita bikin yang teman-teman ya. Jadi ini selalu saya gunakan untuk patokan simple. Kalau kemarin IHSG itu 3 hari berturut-turut turun ya, candlenya adalah ada 3 candle turun yang sempat saya bilang ini kita harus waspada. Ternyata hari ini IHSG berhasil keluar dari box ya teman-teman ya. IHSG hari ini ditutup di 6.347 atau naik atau menguat 70,60 poin ya, atau naik 1,12%. Kalau teman-teman lihat di sini IHSG, bahkan kalau kita analisa dari posisi support resist dengan menggunakan Fibonacci, bahwa di dalam tren turun ini kita melihat titik-titik penting dari IHSG. IHSG untuk saat ini sudah berhasil kembali lagi di retracement 78 ya, atau sudah kembali lagi berhasil menembus resistan di 6328 di sini. Jadi untuk saat ini teman-teman lihat ini untuk IHSG berhasil menembus resistannya ya, resistan 6328, sehingga saat ini supportnya adalah di 6328. Resistan berikutnya ya boleh saja kalau kita gunakan resistan terdekatnya adalah titik yang sebelumnya tidak kuat, yaitu di kisaran 6384. Jadi rentang gerak dari IHSG besok diprediksi adalah di sekitar 6328 sampai 6384. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat pergerakan intraday IHSG adalah seperti di layar ini teman-teman ya. Jadi ini adalah hari kemarin, closing hari kemarin, terus kemudian opening dia mengalami gap up ya. Seperti ini pergerakannya, open, naik, turun, naik. Di tertinggi hari ini adalah di 6358, namun closingnya adalah di 6347 ya teman-teman. Oke teman-teman, analisa saya lanjutkan ke saham. Saya mulai dari TINS teman-teman ya. Untuk TINS saat ini, untuk support masih di 1730. Kemudian untuk resistan masih di 1910. Sebenarnya hari ini untuk TINS itu bisa menembus resistannya ya, tetapi closingnya ternyata masih belum kuat dan turun. Jadi untuk area gerak dari TINS adalah di area yang saya beri warna kuning ini teman-teman ya. Untuk TINS dia harus bertemu dulu atau dia harus berhasil menembus 1910 agar pergerakannya menjadi bagus teman-teman ya, karena TINS sebelumnya sebenarnya sudah berhasil sampai di retracement 38 atau di sekitar 2040, namun hanya 2 hari saja di situ. Terus kemudian TINS kembali lagi menembus support 1910, bahkan kembali lagi di bawahnya, sehingga area kuning ini adalah area saat ini untuk pergerakan harga TINS. Untuk TINS dengan kondisi saat ini mungkin orang masih ogah-ogahan untuk membeli, kecuali apabila Anda sebagai seorang spekulator buy ya. Di area 0 sampai retracement 23 ini adalah area beli tapi sifatnya masih spekulatif buy. Baru mungkin orang akan banyak tertarik apabila harga TINS itu bisa kuat di sekitaran 38 atau di 2040. Jadi
Justru sebagian trader, confirmed trader, dia baru akan tertarik kalau TINS itu sudah bermain di 38. Nah, bagi Anda yang suka untuk membeli di bawah, ya tidak ada salahnya juga kalau misalkan Anda sudah positioning. Namun pesan saya juga kalau positioning di area-area yang seperti ini dari 0 sampai 23, yaitu sifatnya masih speculative buy, gunakanlah testing entry saja dulu seperti itu. Baru kemudian apabila pergerakannya confirmed, baru kita tambah lagi di sampai 38 seperti itu. Apabila harga sudah berhasil menembus 50, itu biasanya harga akan bergerak naik lagi seperti itu teman-teman ya. Apalagi di area-area di sekitar 50 itu adalah di moving average 20. Sedang saat ini untuk TINS ini harganya masih bermain tepat di moving average 5. Oke teman-teman, saya lanjutkan ke saham Inco teman-teman ya. Untuk Inco, untuk support ada di 4.458, sedangkan untuk resistan ada di 5.100. Seperti yang teman-teman lihat saat ini harganya di area sekarang ini ada demand area ya, demand area di sini. Ada demand area di sini teman-teman ya. Untuk Inco ini di bagian atas juga ada area demand ya, sehingga dua titik itu diharapkan bisa menjadi support-support kuat ya. Jadi di sini sebenarnya untuk TINS ini sudah berada di area yang kuat, demand-nya seperti itu. Nanti di sampai sekitar 38 ini juga sebenarnya masih di area-area demand yang kuat ya. Sebenarnya terlihat dari box di kiri ini ada area-area konsolidasi, area-area kuat, kemudian di atasnya juga di kisaran sampai 5.500. Oke, selanjutnya untuk Antam teman-teman ya. Untuk Antam, seperti yang teman-teman bisa lihat saat ini, untuk support kuatnya kita bisa mengambil di area yang dulu pernah ditempuh oleh Antam, yaitu di sekitar 2070. Untuk resistan kita bisa gunakan retracement 23 atau di sekitar 24. 24 ini adalah titik retracement 23 dari tren yang saya ambil dari tren ini. Ya, seperti ini teman-teman ya. Titik pentingnya adalah di 24. Kalau Antam berhasil menguat dari 24, maka selanjutnya yang harus dihadapinya adalah di retracement 38. Orang sekarang cenderung wait and see untuk Antam ini karena dia masih harus kuat di atas 24 dulu. Apabila 24 kuat, mungkin orang akan berpikir lagi bahwa Antam ini mulai menarik ya, seperti itu. Karena Antam mulai akan bermain di retracement 38. Kenapa? Karena kalau saat ini harganya masih di bawah MA5. Jadi belum berhasil di area 20, MA20 belum berhasil di golden cross oleh MA5. Kira-kira titik golden cross-nya ya sama-sama lah di area ini teman-teman, di area yang saya bulatin ini, di area sekitar retracement 38. Jadi kalau saat ini moving average 5-nya masih di bawah ya, kalau harganya menguat terus maka akan bertemu moving average 20 di area agak atas nih, atau area bulat ini. Di situ adalah coincide atau bersamaan dengan retracement 38 di sekitar 26. Oke teman-teman, ini ada satu pertanyaan nih tentang seseorang yang pegang barang TINS nih seperti ini. Jadi pegang barang TINS di 2150 di sini. Kira-kira gimana seperti itu? Nah, kalau kita lihat 2125 itu adalah di retracement turun. Jadi begini, satu saham ini, TINS ini, dia kan turun dari ini swing high di sini, kemudian ke swing low. Nah, di dalam tren turun ini, kalau kita bagi dua, separuhnya itu adalah di 2150. Jadi kalau ada yang pegang barang di sini, sebenarnya teman-teman yang membeli di 2125 ini, di 2120 TINS ini adalah belinya pada saat terjadi dead cross nih di sini.
Sebenarnya kalau membeli itu, kalau bisa pada saat ada reversal. Reversal apa? Reversal itu ya berarti minimal golden cross, ya minimal golden cross. Golden cross berarti MA5, golden cross ke atas MA20. Berarti harusnya di sini nih, di area tren ini. Kalau teman-teman lihat tren ini, ke sini, itu area golden cross-nya adalah di sini. Nih, di sini. Tapi kita lihat tren naik ini ya. Kita lihat tren naik ini. Jadi membelinya ketika golden cross atau ketika reversal. Kalau reversal berarti di bawah. Nah, kalau yang udah terlanjur beli di 2125 gimana? Kalau saya lihat dari tren turun ini, teman-teman, tren turun ini 2120 atau 25 itu berada tepat di tengah. Sedang untuk TINS ini dia kan sebenarnya udah terlihat tren di sini. Trennya dari 2500 sampai 1750. Yang saya bulatin ini sampai ke sini nih. Sebenarnya kan di situ udah terlihat. Tetapi dia di dalam dia reversalnya ini dia hanya sampai ke 38. Dia hanya sampai di 38 terus dia balik. Nah, ada yang tanya, "Pak, untuk posisi sekarang apakah saya short TINS ini atau gimana?" Kalau TINS biasanya saya berani pegang. Justru kalau kayak TINS ini saya berani pegang. Kenapa? Karena TINS pergerakannya lebih lebar daripada Antam dan Inco. Jadi kalau harga di 2120 ini sebenarnya masih cukup dekat. Karena untuk TINS sendiri pernah sampai di 2040 atau di retrace 38. Jadi untuk TINS sebaiknya di short atau di hold. Kalau posisi sekarang ini masih dekat dengan base, teman-teman. Dekat dengan base-nya TINS. Short itu kan sebenarnya paling bagus kalau harganya di atas dan nggak kuat. Jadi short itu adalah ketika harganya di titik-titik atas ini. Nah, bisa tahu nggak kuatnya gimana? Kalau ngelihatnya dari EOD memang agak susah ya teman-teman. Karena saya lebih sering melihatnya itu short atau enggak. Itu saya ngelihatnya dari bid offer. Saya lihat kok cenderungannya harganya turun, volumenya turun kenceng. Maka saya akan short dulu. Pertimbangan short saya juga menggunakan candle yang lebih cepat, yaitu candle hourly ataupun candle ticks. Seperti itu, tick chart ya. Tetapi tetap patokannya adalah di sini. Jadi untuk short itu sebaiknya dilakukan ketika berada di resist dan nggak kuat. Resistnya ya 23 ya. Kalau sekarang resist terdekatnya kan di 1910, 1910 atau di 23 retracement atau di 2030 seperti itu. Nah, titik-titik ini adalah titik resist. Titik resist ini kalau nggak kuat di situ, shortnya tuh di deket-deket resist. Jual dulu seperti itu. 1910, 2030, 2125, 2200, seperti itu. Tetapi juga teman-teman mesti lihat di average price-nya. Average price-nya berapa sih? Contoh TINS. Saat ini average-nya 1878. 1878. Kalau closing-nya 1850, masih terlalu deket teman-teman. Jadi kalau mau short itu ya pas di puncak aja. Tapi short itu juga nggak mudah teman-teman. Short itu mesti bikin plan ya. Short itu mesti bikin plan. Kalau saya naked short atau sell sama sekali tanpa cover dengan saham itu. Cover tuh gini loh. Short itu kita jual dulu. Catat dulu berapa lot, berapa ruginya, baru kemudian kita cover di bawah. Cover tuh beli di bawah. Jadi kalau teman-teman beli di 1000, turun ke misalkan beli di atau gini, misalkan beli di sini, di contoh gampangnya tuh beli di agak-agak atas ya contohnya. Misalkan beli di 2300 di sini. Kerasa mau turun, ya catat belinya berapa? 50 lot di 2300. 50 lot ya. Misalkan rugi
Beli 2.300, jualnya misalkan di 2.250, rugi 50 rupiah dikali jumlah lot. Turun, nah di sini di cover. Di cover itu artinya dibeli lagi. Boleh sejumlah lot yang tadi, yaitu 50. Kalau tadi jualnya 50 lot, ruginya 50 rupiah, maka turun biarin dulu cover di bawah 50 lot. Selisihnya berapa? Selisihnya ya dari sini. Tadi jualnya di 2250 misalkan di sini. Covernya di bawah. Misalkan belinya di sini ya, jualnya di sini, covernya di bawah di sini. Sejumlah lot yang sama. Jadi usahakan kalau mau short itu di resistnya. Baru nanti kita pungutin pas di bawah di support-supportnya. Istilahnya tukar harga seperti itu. Punya 50 lot tins harga atas, lepas dulu rugi 50 poin. Cover di bawah, dapat berapa? 50 lot. Harganya lebih murah tapi. Jadi nominal duitnya sisa, lebih sedikit untuk membeli 50 lot di bawah daripada pegang 50 lot harga atas. Itu seperti itu untuk cover untuk short dari tins ya. Bisa juga sell dulu tins tapi covernya tidak menggunakan tins, menggunakan saham lain. Ya itu istilahnya cut and switch seperti itu. Oke teman-teman, saya lanjutkan ke saham ASII ya teman-teman. Saya bikin pandangan untuk ASII ini untuk jangka yang agak panjang teman-teman ya. Jadi yang seperti teman-teman lihat ini di bulan Maret 2020 ini kan turunnya ASII di sini. Di dalam tren turun ini saya bikin trennya kemudian saya gunakan untuk mencari resistan kenaikannya ya tren turun ini. Ya ternyata ASII itu sudah testing di 23 retracement atau di 4150 terus kemudian nggak kuat ya. Itu sampai dari Maret sampai Mei atau 2 bulan konsolidasi baru kemudian konsolidasi di area sini teman-teman ya. Baru kemudian dia bisa menembus resistan tuh bulan Mei kemudian tembus resistan 23 retracement, baru kemudian 38 retracement, terus ke 50 retracement. Nah, nih teman-teman yang di sini lihat persis di 50 retracement ini balik lagi gak kuat dan di sini retracement lagi diulang beberapa kali seperti itu. Untuk harga saat ini teman-teman itu dia maksud saya di retracement 60-an di sini. Atau kalau kita mengambil hanya dari tren pendeknya ini, saat ini dia masih di 23. Jadi tergantung dari titik mana kita memandang trennya ya, seperti itu. Kalau ini adalah tren yang panjang. Kalau kita lihat dari tren panjangnya saat ini berada di retracement 61 di sini. Tetapi kalau kita menggunakan hanya tren yang pendek aja, maka saat ini sebentar saya perbesar. Saat ini untuk ASII dia berada tepat di resistan 23 retracement dari tren turunnya ini atau di sekitar 5727. Sehingga untuk support ya masih menggunakan 5350 dan resistannya masih di 5700. Seperti itu untuk ASII. Oke, saham berikutnya yang saya analisa adalah LSIP teman-teman ya. Untuk LSIP seperti yang ada di gambar ini teman-teman. Jadi saya menggunakan tren dari sekitar harga 925 ini sampai di sini di swing high ya. Ini swing low, ini swing high. Di dalam pergerakannya untuk LSIP dalam tren naik ini saya bisa katakan koreksinya adalah hanya sampai di retracement 38 seperti ini teman-teman ya. Jadi satu saham ketika dalam tren naiknya dia koreksinya hanya sampai 38, itu berarti trennya masih berlanjut. Trennya masih melanjutkan tren kenaikannya seperti ini ya. Jadi titik pentingnya adalah di 23 dan 38. Apakah 38 itu tembus atau tidak? 38 jadi support, kemudian resist ketemu di 23. Tidak kuat, maka akan mencari resist bawahnya di 38 lagi dan mantul dari titik itu naik lagi ke atas. Nah, di area kuning ini untuk LSIP membentuk box konsolidasi sampai akhirnya breakout ya, sekitar tanggal 12 Maret breakout.
langsung ketemu dengan resistan di high-nya di 1480. 1480, namun demikian candlenya satu hari setelahnya candlenya adalah shooting star sehingga kembali lagi masuk ke area box ini. Saat ini tepat berada di garis box itu teman-teman ya. Saat ini tepat berada di garis box ini. Jadi kita lihat besok kalau marketnya tidak mendukung, kemungkinan besar LSIP akan bermain lagi di area ini. Untuk support resist saat ini masih di 1350 untuk support dan resistnya masih menggunakan 1480. Teman-teman bisa perhatikan titik-titik penting itu untuk LSIP. Oke teman-teman, saham selanjutnya adalah Indosat. Ini untuk Indosat saya gunakan tren ini. Ini adalah swing low-nya. Oke, kemudian ini adalah swing high-nya. Di dalam perjalanan tren ini, ternyata Indosat hanya koreksi sampai retracement 38 atau di sekitar 4.760. Itu artinya tren Indosat, tren naik ini masih sangat kuat ya. Koreksi hanya sampai 38 dan 38 pun hanya dites sekali. Karena berikutnya pergerakan pelemahan harga Indosat ini selalu ditahan oleh retracement 23 atau di kisaran 5.400. Setelah konsolidasi beberapa kali untuk 3 hari ini sebenarnya Indosat sudah testing high di 6.000 sekitar 6.500-an ya. Bahkan untuk hari ini berhasil menyentuh di 7.025. Walaupun closingnya untuk Indosat itu kembali lagi ke 6.600. Tetapi itu masih berada di high-nya atau masih berada di high dari tren naik sebelumnya ya, seperti itu. Untuk resist berikutnya, untuk Indosat itu adalah di sekitar 7.500, di mana itu adalah titik yang bisa kita lihat dari harga atau dari chart weekly untuk Indosat. Seperti ini teman-teman. Nah, ini seperti ini teman-teman di sekitar 7.000. Di sini ya, ini harga saat ini itu di sini. Kemudian titik penting yang bisa kita lihat dari pergerakan harga mingguan adalah di 7.500 ini teman-teman. Oke teman-teman, saham berikutnya yang saya analisa adalah Harum ya teman-teman. Kalau untuk Harum ini saya gunakan dari sini tren ini adalah swing low ya, kemudian ini swing high-nya. Oke, kemudian dari separuh tren ini adalah separuhnya di 4640 atau retracement 50. Orang cenderung akan antri di situ teman-teman ya. Tapi ternyata untuk Harum saat ini dia justru asik berkonsolidasi di antara 49 sampai 5350. Jadi area ini teman-teman, area yang saya kota ini atau area di 4950 sampai 5370 ya, di area itu. Itu adalah area konsolidasi, area demand karena di sini sebelumnya juga ada demand di sini ya. Kalau kita melihat petanya dalam support resistannya, saat ini sebenarnya untuk Harum ini dia berada tepat di atas support 5360 ya, karena dia closing untuk Harum di 5400. Harum sendiri saat ini dia udah naik 400 poin atau 8,21. Bagus sebenarnya, bagus ini barang. Besok titik pentingnya adalah 5370 itu jangan sampai di break. Karena kalau di breakdown berarti akan kembali ke area ini lagi teman-teman. Jadi akan kembali ke area seperti itu. Kalau misalkan Harum kuat bertahan di 38 ya, 38 sampai ke atas nih, ke sekitar 23, berarti tren untuk Harum masih sangat terjaga. Jadi tren turunnya hanya sampai sekitar 38 dan kemudian melanjutkan tren naiknya ya, seperti itu. Dengan syarat koreksinya hanya sampai 38 atau 23. Nah, melanjutkan naiknya seperti ini. Itu adalah untuk Harum. Oke teman-teman, ini adalah untuk Akra teman-teman ya. Akra kalau saya lihat dari monthly, sebenarnya ada satu pola, kalau polanya yang cukup berulang ya.
Secara umum sih kita lihat dia downtrend dalam monthly. Pola yang terlihat adalah di dalam tren turunnya itu dia ada reversalnya. Dan biasanya ketika ketemu dari MA20 monthly, dia biasanya turun seperti itu. Turun sampai bawah lagi baru kemudian kembali lagi. Yang perlu teman-teman perhatikan di sini ada dia tidak kuat bermain di atas moving average 20 monthly, di sini juga tidak kuat. Di sini juga tidak kuat. Jadi sebenarnya kalau dari monthly, cara trading di Antam di Akra ini gimana? Ya belilah ketika dia sudah mulai membelok monthly-nya reversal seperti ini. Jadi bukan membeli ketika di atas. Kalau saat ini di titik seperti ini ya, belilah pada saat di bawah. Kalau saat ini berarti sudah di berapa bulan nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah setahun Akra itu di bawah ya. Berarti ini sekitar bulan Maret ya, benar sekali. Itu gambaran untuk monthly-nya. Sekarang kita lihat di dalam weekly. Nah, di dalam weekly juga teman-teman bisa melihat satu pola di dalam Akra ini. Polanya ya sebenarnya dari 3000 ke 59 weekly. Ini tahun 2009, 2018, 2019. Jadi sebenarnya kalau teman-teman bisa membaca siklus dari Akra ini untuk main hold cukup lama, mungkin bisa. Seperti yang sekarang dari Maret 2021 sampai saat ini itu juga kenaikannya sebenarnya cukup trending ya, cukup trending dari sekitar 1.400 sampai 3.370. Itu untuk Akra secara weekly. Nah, sekarang kita akan lihat nih. Kalau kita lihat trennya, kalau dari Maret kita ambil mungkin dari Oktober ya. Secara umum satu saham bergerak dari Oktober. Jadi di sini di Oktober sini ya, kita lihat kalau pergerakannya sekarang udah di titik berapa aja. Oke, ini koreksinya udah sampai 61. 61 jadi oke, kita bisa gunakan tren ini ya. Oke. Jadi untuk Akra teman-teman, untuk Akra kalau saya analisa dari daily, di mana saya gunakan tren ini, ya, ternyata untuk Akra itu koreksinya dia ke 23. Di sini 23. Oke, 23 di situ. Saya ganti warna aja biar lebih enak teman-teman melihatnya. Sebentar saya ganti warna. Ini aja. Nah, Akra koreksinya di 23. Kemudian 38. 38 itu dia mantul lagi ya. Nah, kalau misalkan Akra koreksinya hanya sampai di sini ya. Kemudian dia balik ke atas, maka trennya akan sangat kuat. Ya, tapi nyatanya enggak. Nyatanya untuk Akra tidak menggunakan skenario itu. Ternyata untuk Akra skenarionya adalah dia tidak kuat di 38. Ini area 38 teman-teman ya, ini area 38 tidak kuat di sini. Seperti yang berulang kali saya bilang, kalau tidak kuat di situ, maka tujuannya bukan 50 tapi di 61 di sini. Apalagi di area 61 itu sebenarnya di antaranya ada banyak demand di sini, ada di sini juga ada. Jadi orang cenderung akan tertarik untuk membeli Akra di titik-titik yang banyak demand-nya ini. Apalagi kalau kita lihat di sini juga. Di sini juga ada, areanya ini cukup banyak demand. Jadi orang akan melihat seperti ini udah murah, di area sini Akra udah murah. Di ini bisa jadi patokan, ini banyak yang demand di sini juga banyak. Orang melihat ini Akra ini udah disupport kok di sini. Akhirnya beli, mantul. Mantul dari 61. Dari 61 kalau satu tren turun, tren naik, turun, koreksi sampai 61. Target pertama jualan di 38, tapi lebih untuk Akra ini. Ketemu lagi 23. 23 itu di 33 naik lagi, tapi tidak berhasil menembus resist di sini ya. Lalu bermain dulu di support.
habis bermain di support, main lagi di resistan. Resistan, gak kuat, kembali, dan sekarang support lagi. Apa yang bisa teman-teman tarik dari pergerakan Akra di Fibonacci? Kesimpulannya adalah Fibonacci ini bagus banget teman-teman. Harganya itu seperti nurut aja di area situ, seperti itu. Harganya nurut-nurut aja di area itu. Jadi ini bisa dijadikan teman-teman untuk patokan. Patokannya yang udah saya bahas tadi. Jadi untuk sekarang untuk Akra itu titik penting yang teman-teman harus perhatikan. Supportnya di 33. Support bawahnya di 3160. Kalau resistannya di 3600. Resistan berikutnya ambil aja di titik tingginya kemarin di 3770. Begitu untuk Akra teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi sekitar 10 saham yang saya analisa. Saham lainnya mungkin saya akan analisa di live besok pagi ya. Sebentar saja seperti itu, atau mungkin nanti saya update apabila saya ada cukup waktu untuk membuat video lagi gitu ya teman-teman. Terima kasih teman-teman semuanya.